Judul karya Kepalsuan Cinta, bab 55, penulis Neng Neng, Almira POP. Harusnya waktu mampu mengubah banyak hal, namun ternyata tidak sepenuhnya. Jejak namanya masih saja terpatri sempurna di dalam dada. Mendadak kegelisahan kembali merayapiku. Apa yang harus kulakukan? Kala cinta monyet sekaligus cinta pertamaku tidak kunjung bisa hilang dari bayanganku. Bagaimana bisa mereka mengatakan aku harus melupakan cinta agung yang mereka klaim sebagai cinta terlarang? Karena sejatinya aku menjatuhkan hati kala tubuh ini sudah dilabeli halal oleh orang lain. Bertahun-tahun berlalu, harusnya aku sudah cukup dewasa untuk bisa bersikap bijak, mengambil keputusan tepat untuk masa depanku sendiri. Aku jatuh sejatuh-jatuhnya pada cinta pertamaku. Sementara suamiku yang dinilai lebih segalanya dibanding dia, namun anehnya cinta ini tak kunjung untuknya. Seharusnya cinta tidak sebuta itu. Harusnya cinta bisa selogis itu. Aku menemukan banyak hal yang tidak aku pahami. Aku menemukan bahwasanya aku tersesat. Aku menemukan diriku penuh luka, penuh nestapa. Aku merasa bahwa pernikahan bukan hanya sekedar tentang materi, bukan juga sekedar hanya tentang cinta. Apakah cinta memang harus seterburu-buru itu? Aku berada di jalan yang membingungkan. Entah jalan mana yang harus aku tempuh sekarang. Hidup bersama seseorang dengan bayang-bayang lelaki lain bukanlah hal mudah. Seringkali aku menangis dalam diam, menahan rindu yang seharusnya tidak pernah ada. Mereka bilang sebaiknya kita membangun cinta daripada harus jatuh cinta. Namun, mengapa rasanya begitu sulit membangun cinta pada orang yang dianggap tidak tepat? Apalagi bayangan masa lalu selalu lekat dalam ingatan. Setiap jatuh itu akan meninggalkan rasa sakit. Apakah jatuh cinta juga akan semenyakitkan ini? Mengapa cinta tidak selamanya saling memiliki? Haruskah ku bangun cinta untuk Mas Arga meski dengan hati tertatih? Karena nyatanya, semua tidak semudah yang mereka ucapkan. Menerima seseorang yang tidak kita suka, entah sebaik apapun dia, semuanya masih tentang rasa. Ra, aku dengar sekarang sedang ada film bagus. Kamu mau menonton film itu bersamaku? Tanyanya, tersenyum lembut, menatapku dengan tatapan penuh cinta. Aku tertegun, kuakui dia sudah banyak berubah. Hanya saja hatiku masih saja meraguinya. Mau ya? Tanyanya lagi penuh harap. Aku tersenyum lalu mengangguk. Mau? Aku menjawab dengan bias bahagia. Yuk. Berjalan bergandengan tangan di tengah keramaian. Sesekali Mas Arga melirikku, lalu tersenyum lembut, mengusap pucuk kepalaku, lalu berkata, I love you, tanpa suara. Aku terkikik geli dengan tingkahnya. Tangan kami saling bertautan, tak ingin terpisahkan. Sesampainya di bioskop, ternyata pintu teater sudah dibuka. Sebelumnya, kami sempat membeli beberapa cemilan dan minuman untuk bekal menonton nanti. Lebih tepatnya Mas Arga yang membeli, karena aku sama sekali tidak tertarik untuk sekedar mengantri membeli makanan dan minuman. Mas Arga laju bergegas menuju loket antrian untuk membeli tiket. Pengunjung sedikit berkurang, karena mungkin kebanyakan sudah masuk ke dalam bioskop. Aku dan Mas Arga kembali masuk ke dalam ruangan yang sudah gelap, karena lampunya sudah dimatikan. Jari kami saling bertaut. Kami duduk di bangku paling belakang di pojok. Itu adalah bangku pilihan Mas Arga. Aku sih duduk di mana saja tidak masalah, selama masih kelihatan layarnya. 10 menit berlalu, aku sudah menghabiskan 1 botol minuman, juga 1 cup popcorn, tinggal setengahnya di genggamanku. Iklan-iklan sebelum film diputar sudah terlewatkan. Aku masih menatap layar dengan serius. Mas, sebetulnya kita mau nonton film apa sih? Aku berbisik di telinga Mas Arga, yang kini sudah memeluk tubuhku erat. Jujurnya aku merasa risih, tapi makhluk satu ini mana bisa keinginannya dibantah. Lagi-lagi aku menurut, meski dengan rasa tidak nyaman. Judulnya, Kenapa Harus Selingkuh? Ucap Mas Arga balas membisik. Dek,
Mas Arga tengah menyindirku. Hatiku tak terima. Segala penyesalan dan rasa bersalah kembali menyeruak. Rasanya sungguh tidak nyaman kala jantungku kembali berdebar. Aku menatap Mas Arga yang kini tengah fokus menatap layar lebar di depan sana. Haruskah aku membangun cinta untuk Mas Arga mulai sekarang? Kenapa rasanya begitu sulit? Kupejamkan mataku perlahan. Kuresapi semua yang telah terjadi. Suara-suara yang berputar di sekelilingku, aku abaikan. Aku fokus pada pikiranku. Segala bayangan masa lalu saling berkelebat. Semuanya sungguh menyiksa. Aku terenyak, segera membuka mataku, kala mendapatkan sebuah ciuman lembut tepat di pelipisku. Seketika aku langsung celingukan, merasa akan malu jika ketahuan. Mas, apaan sih? Gak tahu tempat. Aku mendengus kesal. Halal, jawabnya cuek. Halal sih, tapi nanti kalau ketahuan orang, terus kita dicemooh bagaimana? Aku masih berbisik, takut mengganggu konsentrasi orang lain. Aku mau ngikutin tokoh Charlie di film itu. Meskipun dia diselingkuhi, tapi tetap bisa tersenyum dan tetap bisa menyayangi pasangannya dengan tidak mengurangi rasa cintanya sama sekali. Mas Arga menunjuk layar, lalu aku mengikuti arah telunjuk Mas Arga. Au! Seketika aku menutup mataku dengan kedua tanganku, kala melihat adegan kissing yang dilakukan oleh Charlie pada Angel, sang istri di film tersebut. Shh! Seketika orang-orang yang duduk tepat di depanku langsung menoleh dan menempelkan telunjuknya di bibir, peringatan bahwa aku dilarang bersuara. Mas, film apaan sih itu? Bikin malu. Aku mencubit paha Mas Arga untuk menghilangkan rasa maluku. Haha, kamu juga suka kayak gitu kan, Ra? Tanyanya tanpa dosa. Mesum. Aku kembali mencubit perut Mas Arga. Tapi Mas Arga hanya tertawa kecil sambil meringis menahan rasa sakitnya. Sakit sayang. Mas Arga menangkap tanganku yang tengah mencapit perutnya. Syukurin. Aku memeletkan lidahku padanya. Shh. Peringatan kembali terdengar dari orang-orang yang merasa terusik dengan tingkah kami. Maaf mas, mbak. Aku menutup wajahku menahan malu. Meskipun aku yakin wajahku tidak akan terlihat jelas karena lampu yang dimatikan. I love you. Kembali ku dengar bisikan jahil dari Mas Arga. Apa sih? Aku menilik kesal karena tingkahnya. Balas dong, Ra. Aku memutar kedua bola mataku malas. Lebih baik diam daripada harus meladeni tingkahnya yang bagaikan abg labil. Ra, balas ih. Mas Arga mulai menggodaku. Tangannya mulai menjalar kemana-mana. Emang gak tahu tempat. Sekarang aku paham kenapa dia memilih tempat di paling belakang di pojokan pula. Ra, iya mas, I love you too. Aku memalingkan wajah ingin menatapnya. Tepat dengan itu pula, ternyata wajah Mas Arga sudah tepat berada di hadapanku, mengikis jarak. Wajahku dan wajah Mas Arga sudah menempel sempurna, hingga pada akhirnya bibir kami saling menyapa tanpa tahu malu. Kali ini tidak ada suara yang kami timbulkan, hingga membuat tidak ada orang-orang yang menoleh ke arah kami. Mas Arga semakin gencar, sementara aku anehnya bisa menikmati perlakuannya di tengah kecemasan yang melanda. Tontonan yang sedari tadi terus berputar tidak sempat kami tonton lagi. Fokus kami sekarang terus berpacu pada kenikmatan dari masing-masing. Mas Arga memang gila, dan aku lebih dari itu.